Dan Cleo selalu memikirkan di situ, termasuk packagingnya kan BPA free. Ya. Itu kan juga pioner ya. Cleo termasuk pioner, galonnya yang BPA free, terus mengeluarkan botol-botol yang eco shape yang Ya. sangat ringan ya. Itu Ya. teringan di dunia. Nah, itu untuk membuat botol teringan di dunia itu investasinya itu ratusan miliar, itu mahal sekali. Nah, Wow. kalau botol tebel itu kan gampang, mungkin pabrik-pabrik di Asia bisa buat, tapi kalau Iya. yang tipis itu sulit, Iya. sulit sekali. Jadi mesinnya itu mahal sekali dan harus high speed. Semangat pagi Sobat Sukses. Wah, hari ini kita berbahagia sekali ya, terutama para generasi Z, milenial, yang pastinya senang sekali karena saya akan podcast bersama dengan sosok generasi Z yang sangat sukses di dalam karirnya menjadi aktor dan singer yang top ya, di usia yang sangat muda, yaitu Iqbal Ramadan. Halo, Ini selamat siang Pak Hermanto. Iya, terima kasih sekali nih atas waktunya, nyempetin waktu ya. Terima Di, kasih, saya udah diundang Pak. Saya terima kasih. ini kan sibuk sekali nih, Enggak lah, lagi Pak Hermanto. kuliah tapi nyempetin buat film, masih diganggu waktu untuk podcast lagi nih. Enggak lah. Enggak sesibuk Pak Hermanto pastinya. Wah, saya sendiri juga ini mesti ngeluangin waktu ini ya, Iya karena pastinya. kita mesti berbagi kan ya kepada Benar. para sobat sukses milenial generasi Z ini. Terutama ini kan generasi Z ini ada jutaan ini, termasuk milenial yang mengidolakan Iqbal ya. Jadi saya memang banyak sekali ini menginterview para tokoh-tokoh bisnis ya. Tapi saya kan juga tidak hanya wawancara dengan para tokoh-tokoh bisnis, tapi juga para tokoh-tokoh yang juga saya anggap sangat sukses di bidangnya gitu ya. Terutama Iqbal ini kan generasi Z yang masih muda tapi sudah prestasinya sangat brilian ya. Ini kan suatu bisa menjadi inspirasi bagi semua orang ya. Apalagi di zaman sosial media yang sangat luar biasa cepat sekali orang bisa tahu dari seluruh dunia bahkan ya. Ya. Nah ini kan tidak menutup kemungkinan siapapun bisa menjadi sosok yang sukses ya, baik menjadi pengusaha maupun menjadi aktor, mau menjadi profesi apapun, sekarang bisa belajar dengan mudah, mendapat banyak inspirasi positif juga lebih mudah ya. Beda sekali dengan zaman dulu kan. Kalau dulu mesti membayar, sekarang enggak. Iya, iya. Sekarang itu salah satu advantage yang saya rasain sih Pak sebagai generasi yang memang terlahir di era sosial media ini gitu. Gimana zaman dulu mungkin untuk menjadi seorang aktor atau menjadi seorang musisi atau menjadi seorang entrepreneur itu memang dibutuhkan sebuah skill khusus yang membutuhkan juga edukasi yang khusus atau sekolah yang khusus untuk bisa mencapai karir-karir tersebut gitu. Cuma sekarang dengan adanya sosial media seperti ini, saya rasa udah gampang banget untuk semua orang mengakses apapun topik yang ingin mereka dalami gitu ya, skill-skill yang emang mereka pelajari. Dan sekarang menurut saya semuanya juga udah bisa jadi creator gitu, semuanya udah bisa rilis lagu sendiri, semuanya udah bisa jadi entrepreneur jualan dari rumah sendiri, semuanya udah bisa bikin film sendiri bahkan pakai smartphone sekarang. Jadi sekarang emang kalau buat saya sih Pak, bukan masalah bisa atau enggak sih, tapi mau apa enggak. Setuju nggak Pak? Wah, setuju banget itu. Jadi banyak sekali orang punya mimpi ya, tapi kemauannya itu instan, Iya, kemauannya kena jangka pendek, kena gangguan masalah sedikit sudah ingin benar, berganti lagi gitu ya. benar, Jadi benar, benar, benar. jadi memang kelihatannya aja kita ngelihat satu sosok yang sukses apapun itu, tapi pasti mereka melalui proses-proses yang kita nggak tahu kan. Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Itu saya juga rasain pribadi sih Pak. Gimana Ya, buat saya gitu ya di era World Wide Web 2.0 ini sekarang um, semuanya kan serba instan ya. Kita pengen tahu sesuatu, tinggal ambil HP, tinggal Google, jawabannya ya, ketemu. Sedangkan zaman dulu mungkin zaman Pak Hermanto muda gitu ya, pengen tahu sesuatu tuh mesti baca buku dulu, oh cari iya, itu kan proses yang akhirnya buat saya pribadi gitu dan generasi saya itu kan proses yang dipersingkat kan. betul. Jadi memang dari dulu kita selalu terbiasa untuk mendapatkan sesuatu yang instan Ya, sampai akhirnya mungkin saya gitu salah satunya ya merasa
kurang bisa menghargai proses. Ketika melihat orang yang mungkin sukses gitu ngerasa kayak, wah dia pasti beruntung ya, cepat banget prosesnya. Padahal itu mungkin dia sudah melakukan itu sudah bertahun-tahun sebelumnya, dan kita cuma ngelihat ujung dari gunung esnya aja gitu. Which is Iya. titik kesuksesannya dia, kita nggak pernah tahu di bawah itu sebenarnya juga dia sudah banyak banget effort yang dilakukan untuk sampai di titik ini gitu. Jadi kebanyakan orang sekarang kan lihat sosok Iqbal ini terkenal waktu film Dilan ya. Hmm. Padahal waktu Iqbal masih muda pun sudah pernah bermain film di Laskar Pelangi ya. Di Laskar Pelangi itu saya main musikalnya. Sebelumnya Oh kan musikal ya. sebelumnya juga pernah nyanyi di salah satu boy group, Cowboy Junior namanya kan. Oke. Iqbal melalui berbagai perjalanan yang menempa Iqbal sehingga waktu bermain di film Dilan itu benar-benar membuat banyak orang terpesona gitu ya, sampai filmnya mencapai top record yang luar biasa, 6 Iya, juta lebih ya, 6 juta lebih ya waktu itu. iya, iya, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Itu sungguh suatu kebanggaan lah ya, luar biasa. Dari Iqbal sendiri, dari sisi orang tua memang ada yang menjadi ini apa aktris atau aktor juga? Nggak ada sih, saya Enggak bukan, ya? saya 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 kebetulan nggak lahir di keluarga yang artistik gitu kali bahasanya ya. Iya, iya. Ayah bunda saya nggak terlalu fokus di dalam dunia seni di bidang apapun gitu, lebih lebih ke akademis dan akuntansi malah bukan gitu, kerja kantoran. Dan Oke. kakak saya sempat waktu itu belajar musik biola, tapi sekarang memilih untuk jadi dokter gigi juga. Dan memang dari dulu saya udah dari kecil sih saya udah yakin kalau memang saya suka banget menghibur orang gitu. Saya suka banget untuk melakukan sesuatu di depan banyak orang. Jadi memang dari kecil saya sering nyanyi-nyanyi sendiri, saya sering pura-pura mati, pokoknya saya sering melakukan drama-drama saya sendiri. Sampai akhirnya orang tua saya kayaknya ngelihat ini daripada jadi bandel, mendingan kita lesin aja gimana gitu. Akhirnya saya dimasukin les vokal waktu itu. Nah di les vokal tersebut saya baru ngelihat ada satu pamflet di dinding tentang audisi si musikal Laskar Pelangi ini Pak. Itu sekitar tahun Oke. 2009 2010 gitu, hampir satu dekade yang lalu. Terus ya Oke. udah nothing tulus. Oh sebelumnya saya pernah ikut ini Pak, saya pernah ikut ajang nyanyi cilik. Bapak tahu idola cilik nggak Pak? Iya, iya. Nah saya pernah ikut audisi itu 3 tahun berturut-turut, dan 3 tahunnya itu ditolak tiga-tiganya Pak. Wow. Saya nggak masuk, saya 3 tahun berturut-turut nggak masuk. Lalu saya akhirnya ikut Laskar Pelangi. Singkat cerita akhirnya saya main. Lalu tidak lama kemudian akhirnya dibentuklah si boy band ini, Cowboy Junior. Sampai Ya. akhirnya di tahun keempat ternyata Cowboy Junior jadi bintang tamu Pak di acara Idola Cilik. Jadi Wow. saya nggak diterima jadi kontestannya, tapi saya manggung di situ sebagai bintang tamu Pak. Luar biasa ini ya. Dan Gitu. Dan Iqbal ini memang meskipun sudah menjadi aktor yang sangat terkenal pun masih tidak meninggalkan ini ya kuliahnya ya, masih meneruskan ya sampai Nah, ini saat ini kan kuliah di Monash ya, di gimana ya? Australia. Iya di Melbourne bener Pak. Itu luar biasa sekali itu ya. Jadi ini sambil online atau apa sekarang ya kalau kena pandemi ini ya? Iya, jadi sebenarnya saya udah mulai ngelakuin online learning itu dari 2020 awal, Pak. Dari mulai pandemi, Oke. mulai ada sekitar bulan Maret, itu saya posisinya di semester 2. Jadi semester 2 sama semester 3 itu memang saya lakukan secara daring gitu. Dan Ya, ya, buat saya, itu akhirnya jadi apa ya, sebuah pengalaman yang one in a million ya. Maksudnya kapan ya. lagi amit-amit ada pandemi lagi ya di masa kita hidup gitu ya. Cuma Ya. maksudnya harus ada pembelajaran ini ya. Saya sih berusaha melihat silver liningnya aja sih Pak, bahwa ya gimana pun proses pembelajaran memang harus terus berjalan gitu ya, dan belajar Ya. itu tidak proses online learning ini yang membuktikan buat saya dan mungkin juga buat teman-teman lainnya di rumah yang harus daring gitu belajarnya, bahwa Ya. belajar itu memang tidak harus selalu di kelas gitu kan. Belajar itu bisa terjadi, proses belajar mengajar itu bisa
KBM bisa terjadi di dimanapun dan kapanpun gitu sebenarnya. Ya. Gitu sih Pak. Ini S1 ya. Ini S1 ya, saya ngambil Nanti S1. mau lanjutin lagi nggak ke Saya punya rencana. ya? Cuma saya nggak berani ngomong karena takutnya nanti otak saya berpikir kalau saya sudah melakukan rencana itu lalu akhirnya saya jadi malas melakukan itu Pak. Tapi intinya saya punya rencana. Oke, oke. Tapi luar biasa lah ya, sambil kuliah masih bisa ini syuting, masih bisa tetap Iya, karirnya juga ini apa ngerjakan tentang karir ya. Jadi dua-duanya ini ya. iya saya Harus bagi waktu dong. bagi waktu banget Pak. Saya memang dari dulu pesan ayah saya gitu ya. Saya dibebasin untuk jadi apapun yang saya mau. Yes. Karena kan ayah saya kerja kantoran gitu, kakak ipar saya juga kerja kantoran. Maksudnya Ya, di keluarga saya tuh itu semacam blueprint yang nggak harus diikutin juga, cuma itu blueprint yang tersedia di dalam ya, meja keluarga saya gitu. Selalu ayah saya membiarkan saya untuk jadi apapun, yang penting pesannya satu, jangan tinggalin sekolah, pendidikan gitu. Dan oke. akhirnya buat saya pribadi, saya yang ngerasain langsung manfaat dan pentingnya tetap melanjutkan um, apa namanya kegiatan akademis gitu ya dari Ya, SMA sampai akhirnya sekarang kuliah karena akhirnya saya jadi punya kehidupan di luar kehidupan saya di Indonesia ini Pak, itu yang bikin ya, akhirnya saya jadi lebih punya mungkin banyak teman dan banyak pengalaman, referensi, cara berpikir yang nggak cuma datang dari satu apa namanya satu kelompok doang gitu ya, maksudnya sesama oke. artis atau sesama aktor atau sesama musisi, tapi di luar itu juga banyak orang-orang yang saya bertemu selama hidup saya yang bisa ngebuat saya bisa punya mind frame yang lebih luas lagi dan lebih open minded lagi terhadap dunia gitu. Ya. Saya ngerasain Nah, langsung. saudara Iqbal tadi kan ngomong kalau sekolah kedokteran ya, jadi sudah menjadi dokter itu ya. Dan Papa kan juga seorang profesional ya. Hmm. Nah, Iqbal sendiri waktu masih kecil, terus juga remaja, besar, itu nggak terbayang ingin menjadi profesional atau bahkan menjadi dokter, tapi Hmm. masuk ke dunia entertainer ya. Mm-mm, mm-mm. Emang dari kecil kayak nih kayaknya seru nih kalau belum seru nih kayaknya kalau bikin orang senyum, orang ketawa. Ya, ya. Dari kecil udah Itu kayak gitu. itu nggak ditentang ya sama papa, mama, nggak ditentang ya atau keluarga. Itu privilege yang saya syukurin sih Pak gitu. Saya punya Wah, luar biasa. orang tua yang ngedukung kan. Iya, Karena iya, karena saya yakin banget maksudnya di luar sana pasti juga banyak anak-anak yang kayak saya atau mungkin yang jauh lebih hebat daripada saya tapi harus terhenti mimpinya karena mungkin mereka nggak seprivilege saya gitu yang bisa iya, akhirnya iya, full support dan full backup dari kedua orang tuanya yang membebaskan mereka untuk jadi apapun yang mereka mau. iya. Ini kebanyakan sekarang yang dialami ya. Jadi kalau orang tuanya baby boomer, terus anak-anaknya ini generasi Z, ini zamannya sudah berubah ya. Jadi Benar. kalau kami dulu waktu masih baby boomer atau generasi X itu tadi, Hmm. biasanya orang tua profesi apa, anaknya inginnya Makanya jadi turun. apa gitu Ya, ya. Tapi ya, sekarang berubah nih. Jadi benar. orang tuanya baby boomer, anaknya generasi Z, pinginnya jadi YouTuber gitu. Jadi Ya, padahal orang tuanya pengusaha gitu ya. iya, iya, iya. Benar, benar, Ini, benar. ini mungkin salah satu dari keterbukaan informasi yang demikian luas ya. Jadi anak-anak sekarang aja anak yang generasi alfa ini juga sudah ngeliatinnya kan ngeliatin internet semua ya. Jadi Benar. dia sudah melihat begitu banyak profesi yang ada di dunia Iya. sehingga tidak melihat contoh dari orang tua jadinya. Dan sekarang menurut saya ya Pak, sepenglihatan saya sekarang orang tuh kalau anak kecil terutama yang kalau ditanya mau jadi apa tuh udah bukan cuma profesi-profesi yang konvensional kayak waktu saya kecil gitu orang tuh masih oh jadi guru, oh jadi polisi, Dokter, oh jadi dokter itu kan udah kayak template ya iya, astronot, iya, scientist itu tuh udah sesuatu yang template. Kalau sekarang tuh udah jadi kayak gamer, udah jadi data analis udah jadi gitu-gitu udah nggak oke udah bukan sesuatu yang tertemplate lagi gitu semuanya sekarang udah bebas memilih apapun yang mereka mau asal kita punya value yang baik gitu kan. iya, iya. Jadi Tuh. menurut saya juga mendukung waktu saya kumpulin anak cucu saya semua
Terus mereka ada yang tanya ke saya, apa kepingin semuanya nanti jadinya pengusaha. Saya ngomong loh, kalau itu mereka ingin jadi pengusaha ya silakan, kan semuanya sudah tersedia. Tapi kalau tidak jadi pengusaha, nggak apa-apa saya. Ya, Yang penting jadi yang terbaik di profesi yang ingin dicapai gitu. benar. Jadi Benar yang saya. terbaik itu kan suatu apa ya kebanggaan juga kan ya. Berarti ada sesuatu yang harus dikejar kan, harus Ya, dicapai gitu. ya, benar-benar. Nah, Iqbal kalau sekarang ini apa juga ini mempunyai bisnis? Karena kebanyakan kan juga aktor ini punya usaha-usaha ya. Kalau mungkin apa produk atau jasa yang dipasarkan melalui online gitu. Sampai hari ini sih belum belum menjalankan bisnis yang seperti itu gitu Pak. Saya Oke, masih benar-benar fokus di dua hal, yaitu kuliah sama sama karir saya, terutama sebagai aktor gitu ya. Karena buat saya itu aja udah sangat apa namanya, mengambil banyak sekali energi dan waktu gitu Pak. Jadi kalau oke. misalnya suatu hari nanti, mungkin itu sebenarnya salah satu plan saya sih untuk punya Ya, a business running on oke. itself gitu, untuk akhirnya saya kelola dan saya kembangkan. Cuma mungkin nggak di hari ini atau di dalam waktu dekat gitu. Paling nggak nyelesain kuliah dulu, saya makin banyak Ya. kenalan, makin banyak koneksi, makin belajar. Nanti mungkin umur 24, 25, who knows. Mungkin nanti kita akan zoom lagi dan ngobrolnya bukan ngobrol lagi tapi ngobrol bisnis, Pak. You Cocok, never cocok. know. You never know. Dan waktu itu Iqbal juga sudah berkeluarga lah ya. Waduh, nggak lama belum. Loh, ini mau meritnya umur berapa rencana? Waduh, Pak, saya nggak tahu, saya nggak pernah, saya nggak pernah kepikiran sih sampai hari Oh ini. gitu ya. Iya. Saya anak-anak saya 44 saya target. Yuk setelah lulus Hmm. ya 23 atau ya 24 sudah harus merit. Pak Hermanto emang meritnya umur berapa? Kalau saya umur 19. Wow, wow. Jadi Iya, iya. saya usia 26, anaknya sudah 4. Oh, wow. Jadi berarti sekarang um, umur Pak Hermanto sama umurnya anak-anak juga bisa dibilang nggak terlalu jauh ya. Maksudnya masih bisa main, masih bisa Oh ngobrol. iya, iya masih main. Saya sama cucu juga masih main. Sama Juga. cucu Iya. saya sekarang sudah SMP 2. Wow, wow. Ya. Dan cucu saya ada 13 ya. Sekarang Pak Hermanto masih kelihatan sehat dan seger banget. Rambutnya Karena masih. karena saya tiap hari olahraga. Oh, Ya, jadi olahraga apa? memang ya kita mau apa badannya lebih sehat ya, ya mesti kita harus membayar dengan olahraga kan. Dan yang penting sehat sih, karena itu juga buat saya pandemi ini memberitahu dan mengingatkan lagi kalau maksudnya uang sebanyak apapun gitu ya, koneksi sebanyak apapun itu tidak bisa mengalahkan nikmatnya rasa sehat gitu ya. Oh Jasmani dan ya, rohani gitu, itu nggak bisa ya betul. Makanya kesehatan ini harus benar-benar kita jaga ya, ya dengan makanan, dengan minum, terus dengan pikiran, tidak boleh stres dan Benar. juga eh, olahraga karena tubuh kita ini kan semuanya butuh bergerak kan. Kalau Hmm. enggak kita akan nanti bisa ngalamin permasalahan kan. Hmm. Jadi memang olahraga yang baik itu ya bermacam-macam. Jadi saya Hmm. sendiri olahraganya macam-macam. Ada apa aja, Jadi Pak? dalam seminggu itu saya renang, saya yoga, Hmm. saya nge-gym, saya cross trainer, saya juga cycling, Wah, meditasi. Jadi itu berganti-ganti ya. ya, Tapi dalam satu minggu kurang lebih antara 4-5 jam itu harus terpenuhi. wow, keren Pak. Tadi Saya harus belajar ya, sama Bapak berarti. ya kita harus membayar kan ya. Kita mau Iya, sukses, kita mau apapun kan kita harus membayar itu supaya kita mendapatkan kan. Kalau enggak ya ya taking gitu. susah. Benar, benar. Tadi saya ngomong waktu Iqbal ngomong usaha segala macam di usia 24 atau 25 itu tadi saya nyambung dengan merit itu karena memang pemikiran dari saya, didikan dari orang tua, yuk kalau memang mau kerja mau bisnis udah merit dulu supaya
fokus gitu di pekerjaannya. Karena Iya, kalau iya. belum merit kan akhirnya you masih keluar ke sini ke sana, dunianya masih belum bisa fokus Iya, kepada pekerjaan gitu arahnya. benar-benar. Iya, 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 iya. Connection-nya di sana sih tadi koneksinya. Ya boleh, bisa, bisa, bisa. Saya jadi paham kenapa kenapa kayak gitu mindsetnya. Karena kalau you sudah married kan berarti pasti lingkungannya kan juga teman-teman yang mungkin sudah married semua dan akhirnya memang akhirnya ke arah bisnis. Apalagi kalau sudah punya anak kan ya. Begitu Hmm. sudah punya anak sudah mikirin kan, wah ini nanti anaknya bagaimana perkembang pertumbuhannya Drive nanti sekolahnya drive-nya gimana. berarti jadi drive drive bisnisnya jadi lebih gede gitu ya. Ya, jadi lebih ya lebih mikirin ke bisnis dan juga ke keluarga lah. Ya, ya, make sense. Make sense. We'll Nah, see, Pak. We'll see. Iqbal sendiri sekarang udah punya pacar nih? Nggak ada, Pak. Belum ya? Kan tadi saya terinspirasi sama Pak Hermanto. Saya harus fokus aja, Pak, sama kerjaan dan kuliah. Iya, iya. Yang antri banyak ini kalau Iqbal ini. Waduh, ini ada Nanti tuh di depan repot, rumah lagi repot pada. milihnya nanti Iqbal. Ini depan rumah lagi pada antri, Pak. Belum saya bukain pintu. Habis Zoom ini nanti baru saya bukain pintunya. Pada antri semua ya. Ini fan-nya soalnya luar biasa banyaknya. Alhamdulillah. Iya. Makanya nih Iqbal kan sekarang kan juga menjadi brand ambassador di beberapa perusahaan ya. Nah, itu apa ada kendala dan bagaimana Iqbal ngatasin dari sisi waktu dan sebagainya ya? Kalau kendala dari sisi waktu sih, kayaknya sampai hari ini nggak ada karena Enggak ya. em, semuanya sudah di manage segimana baiknya Ya. untuk apa namanya dibikin sesuai sama porsinya masing-masing. Jadi ketika saya kuliah, ya saya kuliah, pekerjaan diminimalisir sesedikit mungkin. Ketika saya kerja juga dipastikan kuliahnya memang lagi libur atau lagi break. Jadi saya juga tidak perlu membagi pikiran saya yang terlalu banyak untuk kuliah. Saya juga punya manajer yang luar biasa sekali yang bisa ngebantu saya untuk melakukan itu gitu. Karena kalau nggak ada beliau mungkin akhirnya jadi meledak kepala saya karena saya nggak tahu harus fokus kemana dulu ya kan. Iya, Lalu kalau iya. in terms kendala dari pekerjaannya, kalau saya Pak, saya selalu mengambil pekerjaan atau DA dari sebuah perusahaan yang saya pribadi satu visi gitu Pak dengan value dari brand atau perusahaan tersebut gitu. Saya nggak mungkin ngambil suatu pekerjaan di mana ya udah deh ambil aja gitu. Itu bukan karakter saya gitu. Karena saya ngerasa ketika saya menjadi BA dari sebuah perusahaan, maka saya kan merepresentasikan si perusahaan tersebut. Saya yang akhirnya menjadi the face of that company, the face of that brand gitu. Orang akan melihat brand itu dan membuat korelasi antara saya dan brand tersebut gitu. Jadi bagaimana sayanya juga harus yakin emang gitu. Misalnya sama Cleo gitu let's say. Saya juga emang harus yakin kalau memang Cleo adalah air yang murni, Ya. saya dijelasin apa segala macam. Jadi ketika memang membicarakan tentang khasiatnya Cleo, lalu inovasinya Cleo dengan Cleo Eco Green gitu misalnya. Ketika Ya. saya berbicara, emang saya yang ngomong, bukan cuma Ya. brand nitip, nih Iqbal tolong titip yang ngomong ini, bukan itu gitu. Tapi memang Ya. saya yang ngasih tahu ke audiens saya, this is what Betul. Cleo is doing teman-teman. Ini yang inovasi yang Cleo lakukan gitu. Saya yang bagian menjembatani antara brand dan audiens kan. Makanya buat saya harus satu kapal dulu nih antara saya sama si brand tersebut. Jadi karena itu value yang saya punya gitu dan so far selalu ketemu sama brand-brand akhirnya kerja sama saya. Jadi sampai hari ini nggak ada masalah yang gimana sih Pak kalau soal pekerjaan. Everything is smooth Setuju sailing. sekali. Itu prinsip yang luar biasa ya. Jadi bagaimana brand yang menurut Iqbal itu bisa sehati atau punya keinginan atau tujuan yang memang sama, bisa Iqbal ini kan apa bersedia menjadi brand ambasadornya ya. Jadi Iya, nggak sembarangan gitu ya, nggak sembarangan menerima gitu ya. benar-benar karena saya ngerasa di titik ini di umur saya yang masih muda ini saya ngerasa saya punya platform ya Pak. Ya. Saya punya wadahnya untuk menyuarakan sesuatu gitu. Dan
sedikit banyak pastinya saya merasa bertanggung jawab atas apapun yang saya bagikan kepada teman-teman di belahan dunia manapun gitu ya. Jadi Ya, saya juga tidak yakin dan saya intinya nggak pengen membohongi siapapun sih. Jadi saya ini juga emang harus ya, yakin sama apapun yang saya kerjain. setuju, setuju. Jadi memang sebagai brand ambassador membangun keterkaitan dengan brand atau produk itu sangat penting ya. Banget, banget, penting banget. Itu tadi Iqbal juga ngomong Clio, ada Clio Eco Green, kan memang sekarang ini semua perusahaan juga harus menjalankan ESG ya, jadi environment, social, governance ya. Jadi semua tata kelola perusahaan itu harus bagus. Iya, Bagus tidak hanya secara tata kelola perusahaan, tapi secara environment, juga secara sosial. Jadi semuanya memang harus diperhatikan bisa memberi impact yang sangat mulia kepada banyak orang itu ya. iya, benar. Setuju, Pak. Setuju banget. Dan Clio selalu memikirkan di situ, termasuk packaging-packagingnya kan BPA free. Ya, Itu kan juga pioner ya. Clio termasuk pioner, galonnya yang BPA free, terus mengeluarkan botol-botol yang eco shape yang ya, sangat ringan ya. Itu ya. teringan di dunia. Nah, itu untuk membuat botol teringan di dunia itu investasinya itu ratusan miliar, itu mahal sekali. Nah, Wow. kalau botol tebel itu kan gampang, mungkin pabrik-pabrik di Asia bisa buat. Tapi kalau Iya, yang tipis itu sulit, iya, sulit sekali. Jadi mesinnya itu mahal sekali dan harus high speed. Itu speednya kan 52.000 per jam. Jadi wow. 1 menit itu 1.000 botol ya. Iya, Asalnya dari biji plastik, asal iya, dari biji plastik menjadi produk jadi. iya, Dalam 1 menit 1.000. Wah itu iya, kan banyak itu. Berarti iya, iya, satu detik itu mungkin 16 gitu satu detik. iya, 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 iya. Dan Selain, itu mahal, investnya mahal. nah buat saya juga selain investasi yang dalam bentuk apa namanya mesin gitu ya, machinery gitu ya untuk di kegiatan produksinya gitu juga kayak Kaleo kan punya si bakti kami untuk bumi itu Pak. Si Ya, apa namanya setiap botol kayak Green akan menanam satu pohon. Itu kan buat saya juga investasi buat saya Pak dan generasi alfa dan buat ponakan saya nanti gitu loh. Jadi ya, setiap botol Cleo yang saya beli, yang saya bagikan, yang saya suarakan gitu di sosial media, lalu teman-teman di luar sana akhirnya minum botol Cleo Green, lalu habis itu akan jadi pohon. Itu kan investasi buat kami. Ketika nanti saya ya, sama Pak Hermanto, saya akan ngelihat pohon-pohon itu, ini pohon yang kita tanam teman-teman, ini pohon yang kita tanam, kita minum Cleo Green. Ya dong, itu kan sebuah investasi yang itu investasi jangka panjang dan hitungannya udah bukan materi lagi ya, itu udah ya. hidup dan mati, kita punya pohon apa enggak, kita punya O2 apa enggak gitu nanti kan. Betul, betul, luar biasa sekali itu. Makanya buat saya kalau itu nggak cuma berinvestasi di dalam itu tadi ya kegiatan produksi dan di divisi perusahaannya yang lain-lain gitu, tapi juga bagaimana Kaleo juga berinvestasi terhadap impact ke lingkungannya sendiri, ke Indonesia itu sendiri, dan buat saya itu investasi yang paling mahal sih Pak, nggak bisa dibayar soalnya Pak, gimana coba. Betul, betul. Ya kan itu sih nggak ada harganya sih buat saya. Iya, iya, Dan saya yakin juga generasi saya gitu ya di zaman sosial media yang sangat pesat ini, representasi itu sangat penting, Pak. ya. Representasi apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi itu penting.